Ada yang meraup puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah. Tidak sedikit sampai bisa beli rumah, mobil, atau kebutuhan besar lainnya. Yang diinginkan setiap petani itu sederhana, hasil panen yang sesuai dengan harapan, tapi kenyataannya seringkali hasil panen tidak sesuai ekspektasi. Sebenarnya, tanaman nilam ini sudah lama dikenal oleh para petani. Beberapa waktu lalu, tanaman ini tiba-tiba booming. Banyak orang menyebut nilam sebagai tanaman penghasil cuan. Karena harganya melonjak tinggi, bahkan bisa tembus 2 digit juta per kilo. Fantastis bukan? Saat itu, banyak petani kaget sekaligus tergiur. Bayangkan, harga yang begitu tinggi membuat siapapun ingin ikut menanam. Petani yang sudah sejak awal menanam nilam tentu jadi yang paling beruntung. Mereka bisa panen di saat harga lagi bagus-bagusnya. Ada yang meraup puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah. Tidak sedikit sampai bisa beli rumah, mobil, atau kebutuhan besar lainnya. Alhamdulillah, itu rezeki besar untuk mereka. Melihat kenyataan itu, banyak orang yang ikut-ikutan menanam nilam. Bahkan mereka yang sebelumnya bukan petani pun langsung terjun. Harapannya sederhana, ikut kecipratan rezeki. Tidak salah, karena wajar kalau orang awam berpikir kalau mereka bisa sukses. Kenapa saya tidak coba? Akhirnya, dalam waktu singkat, nilam jadi primadona. Lahan-lahan baru dibuka, petani berbondong-bondong menanam, dan penyulingan mulai dibangun di berbagai daerah. Awalnya memang masih menjanjikan. 6 bulan menunggu, panen pertama masih menghasilkan cukup lumayan, walaupun harga mulai turun sedikit. Para petani tetap optimis. Alasannya jelas, minyak nilam ini selalu dibutuhkan di pasar internasional. Jadi, mereka percaya cepat atau lambat, harga pasti akan naik lagi. Namun, kenyataan berkata lain. Harga tidak kunjung naik, malah terus menurun. Penurunan itu bukan sedikit, tapi drastis sekali. Dari yang tadinya 2 digit sejuta, jatuhnya hanya jutaan ratusan per kilo. Jelas, ini membuat petani kecewa berat. Apalagi yang baru saja ikut menanam karena ikut tren. Reaksi petani bermacam-macam. Ada yang marah, ada yang pasrah, ada yang mencabut semua tanaman nilamnya dan membabat habis dengan mesin rumput. Ada yang sudah siap panen, malah tidak jadi menyuling. Bahkan ada yang sempat membakar hasil panennya. Miris bukan? Kalau dipikir-pikir sebenarnya sayang sekali. Petani sudah banting tulang 6 bulan penuh yang menanam, merawat, menyiram, memberikan pupuk, membersihkan tanaman, menjaga tanaman agar bisa tumbuh subur. Semua tenaga dan waktu yang dikeluarkan terasa sia-sia hanya karena harga yang jatuh bebas. Belakangan ini muncul kabar bahwa harga nilam ini memang dimainkan. Ada yang menyebutnya permainan tengkulak. Ada pula faktor pasar yang lain. Entahlah, sampai sekarang belum ada kepastian, tapi akibatnya jelas. Banyak daerah yang tadinya gencar menanam nilam, kini mereka berhenti. Tempat-tempat penyulingan yang sempat ramai pun akhirnya tutup terbengkalai tanpa aktivitas. Akhirnya, sebagian petani kembali berpindah ke tanaman lain yang dianggap lebih menjanjikan. Dari cerita ini, kita bisa ambil pelajaran harga komoditas pertanian memang wajar naik turun. Tapi jangan sampai kita terjebak ikut-ikutan tren tanpa memperhitungkan resikonya. Kesimpulannya, apapun tanaman yang kita pilih, tanamlah dengan bijak dan penuh kesabaran. Cari tanaman yang pasarnya jelas, harganya relatif stabil, dan jangan hanya ikut-ikutan karena di pertanian tidak ada yang bisa menjamin harga selalu tinggi. Bisa saja suatu saat nilam kembali naik, bisa saja tidak. Yang penting tetap semangat. Rezeki memang tidak bisa ditebak, tapi kerja keras dan kesabaran insya Allah akan ada hasilnya. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa pantau terus channel ini, dan kalau menurut kalian bermanfaat silahkan bantu like,
komentar, dan subscribe. Terima kasih.